Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini adalah kurikulum dasar ke-1, yaitu tentang fun learning. Yang pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses kegiatan belajar yang sepenuhnya menyenangkan tanpa adanya paksaan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Ketika dalam suatu proses belajar menyenangkan, itu akan membuat anak bahagia dan anak senang untuk belajar lagi. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan dari fun learning sendiri yaitu untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar mandiri dan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba yaitu mutlak dan wajib. Siapa yang harus merasakan fun learning? Yang harus merasakan fun learning adalah anak itu sendiri. Karena ketika anak merasa senang ketika belajar, maka dia tanpa sadar mau mengulang lagi belajarnya. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning? Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator. Motivator bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak merasa senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain dan belajar di Bimba. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Bagaimana cara menciptakan fun learning? Yaitu dengan menerapkan metode small step system dan individual system. Agar bisa fun learning, maka perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak serta dengan karakter dan kesukaan anak tanpa adanya paksaan. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Itu bisa dilihat dari sikap dan ekspresi anak. Apakah anak menunjukkan sikap senang, bahagia, antusias, atau tidak ketika dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Ketika suatu proses belajar tidak menyenangkan, maka itu akan membuat anak menjadi benci belajar dan menganggap belajar itu adalah suatu beban yang harus dia hindari. Yang kedua yaitu mengenai small step system. Apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Kenapa harus dilakukan secara bertahap? Agar anak merasa senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya. Karena jika tidak dilakukan secara bertahap, maka tidak mungkin anak akan merasa bahagia. Dan tujuannya yaitu tentu saja agar terciptanya 100% kegiatan belajar yang menyenangkan atau fun learning. Bagaimana cara motivator agar dapat mewujudkan proses belajar small step system? Yaitu dengan menerapkan metode individual system, yaitu disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak sehingga dapat memberikan suatu kegiatan belajar yang sesuai dengan anak. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Anak akan merasa belajar adalah suatu hal yang menyenangkan dan tanpa sadar akan mengulangi belajar lagi sehingga anak akan semakin terampil dan menumbuhkan minat belajarnya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Jika proses belajar tidak small step system, maka motivator akan kesulitan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan anak sehingga akan sulit untuk menentukan bagaimana kegiatan belajarnya. Terima kasih.